Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab ke 26, dukun dan sejenisnya. Jadi tema kita masih membahas seputar dunia perdukunan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sering saya katakan bahwa membongkar praktek perdukunan itu sebuah kewajiban, terutama bagi para dai, para ustadz, para kiai, tokoh-tokoh agama. Karena kalau seandainya tidak dibongkar, maka dunia kesyirikan itu akan merajalela. Karena kita tahu bahwa dunia perdukunan itu bukan perkara baru, sudah ada sejak zaman jahiliyah. Bahkan di zaman jahiliyah, kalau orang memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang gaib menurut dia, bisa menerawang, meramal nasib, dan begitu seterusnya, maka akan diangkat menjadi tetua, pimpinan, kepala suku, karena disangka orang hebat. Tapi kemudian setelah datangnya Islam, maka dihapuslah dunia perdukunan. Karena Islam mengajarkan kepada kita tentang dunia gaib. Bagaimana kita beriman kepada yang gaib. Islam mengupas tuntas yang tidak diketahui oleh para dukun. Makanya dukun-dukun di zaman itu sudah nggak berlaku. Tetapi seiringnya waktu, Nabi SAW sudah meninggal, para sahabat juga sudah meninggal, dan sampai kepada kita, perdukunan itu mulai kembali diminati oleh masyarakat kaum muslimin. Yang anehnya di negeri kita ini, Bu, negeri kita ini kan mayoritas kaum muslimin, diakui oleh dunia, terbanyak jumlahnya. Beberapa tahun yang silam mungkin Ibu pernah mendengar tentang persatuan paranormal, persatuan perdukunan, seolah-olah mereka membuat ormas. Bahkan anggotanya saja yang saya baca di media itu sampai 100.000 orang. Itu yang tercatat itu ya, yang nggak tercatat berapa lagi itu, bayangkan ya. Mayoritas muslim, rupanya dukunnya pula mayoritas. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Makanya Islam datang itu untuk memberantas perdukunan. Nabi SAW suatu ketika mendengar di kota Madinah itu ada anak kecil, anak Yahudi, namanya Ibnu Sayyad, atau dikenal dengan Saf. Terkenal bisa meramal, dan sifat-sifatnya mirip seperti sifat-sifat Dajjal.
Makanya Nabi SAW ingin membongkar siapa sebenarnya Ibnu Sayyad ini. Datanglah Nabi SAW dengan Abu Bakar dan Umar dan beberapa para sahabat mengendap-endap di kebun kurma Madinah, ingin mengetahui keberadaan Ibnu Sayyad. Sampai suatu hari Nabi SAW bersembunyi di balik pohon, menyelinap. Kemudian dia melihat Ibnu Sayyad sedang bermain. Tiba-tiba ibundanya muncul dan mengatakan, "Ya Saf, ataka Muhammadun." Wahai Saf, wahai Ibnu Sayyad, hati-hati, Muhammad ada di balik pohon kurma dan hendak mendatangimu. Maka Ibnu Sayyad lari, kemudian sembunyi di punggung di belakang ibundanya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya ketika itu tidak ada ibunya, tentu perkara Ibnu Sayyad itu akan tampak. Kemudian suatu hari Nabi SAW turun padanya satu surat namanya Suratul Dukhan. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya Ibnu Sayyad, wahai Ibnu Sayyad, coba habarkan apa yang terdapat dalam hatiku, di mana ada beberapa kalimat yang kusembunyikan." Maka tiba-tiba Ibnu Sayyad mengatakan, duh. Maka Rasul mengatakan, ihsya falan ta'dua qatrak. Celaka wahai engkau tidak bisa melampaui kapasitasmu. Artinya engkau tidak bisa menyingkap perkara gaib. Tetapi Ibnu Sayyad sudah benar di ujungnya. Duh artinya dukhan. Begitulah orang-orang yang sekarang mengaku sebagai dukun dan paranormal. Terkadang sebagian mereka ada benarnya meramal, tapi kebanyakannya mereka adalah para pendusta. Makanya dari kisah ini bagaimana Nabi SAW membongkar kedoknya Ibnu Sayyad, itu menjadi dalil bagi kita bahwa siapapun Anda, kalau Anda seorang dai, seorang ustadz, seorang gus, seorang kiai, pimpinan pesantren, pimpinan ormas Islam, maka wajib menyuarakan dan membongkar para dukun. Wajib. Ya. Karena kita harus al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan semungkar-mungkarnya kemungkaran itu adalah dunia perdukunan. Karena kental dengan kesyirikan, kental dengan istikhdamus syayatin, kerjasama dengan setan-setan dan jin-jin. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya kita datang ke dukun, apalagi jadi dukunnya. Datang saja tidak boleh, apalagi jadi dukunnya, makin gak boleh. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya di Batam ini dan umumnya Kepri ini, semua para ustadz menyuarakan dan membongkar dunia perdukunan, saya kira dukun-dukun yang ada di Batam ini hengkang, Bu. Tidak laku. Sampai ada seorang ustadz bercerita di Bekasi, itu di mana? Ya. Jadi ada dukun itu bunuh diri, Bu. Setelah diteliti, rupanya bunuh diri karena sudah tidak ada pasien yang datang. Akhirnya bunuh diri dukunnya. Coba bayangkan, coba. Kalau seandainya orang Batam ini cerdas, ya, ustad-ustadnya menyuarakan datang ke dukun haram, syirik, lama-lama nggak laku tuh dukun itu. Boleh jadi dia bunuh diri pula kayak dukun yang di Jawa Barat tuh kan. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini muallif rahimahullahu taala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala membuat bab dalam bab kitab Tauhid 26, bab 26, bab dukun dan sejenisnya, dukun dan kawan-kawannya, dukun dan rekan-rekannya, dukun dan geng-gengnya, gitu mungkin bahasa kita. Kata beliau, Al-Imam Muslim meriwayatkan dari salah seorang istri Nabi SAW, dia
menuturkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi arraf, arraf itu artinya tukang ramal. Dalam bahasa Arab, satu orang itu banyak nama. Dalam bahasa Arab, satu orang itu banyak nama. Maksudnya, satu dukun itu bisa macam-macam namanya, tergantung fungsi dan pekerjaannya. Ada dukun itu disebut arraf, tukang ramal. Ada dukun itu disebut kahin, sama tukang ramal. Bedanya kahin meramalkan sesuatu yang telah terjadi, arraf meramalkan sesuatu yang akan terjadi. Ada juga dalam bahasa Arab dukun itu disebut munajim atau ahli nujum. Tentu yang meyakini bintang itu membawa pengaruh. Orang-orang yang meyakini dunia perbintangan dengan kemudian mencocokkan nasibnya dengan bintang-bintang, itu juga dukun. Namanya munajim. Dan ada juga yang paling parah, nama dukun itu namanya sahir, tukang sihir. Itu satu nama dalam bahasa kita ya dukun, cuman orang Arab menyebutnya kahin, terkadang arraf, terkadang romal, terkadang munajim, terkadang sahir. Saya kira di Arab saja, Bu, satu nama banyak, satu orang banyak nama itu. Di Indonesia juga kurang lebih kan, Bu, ya. Dukun itu kan macam-macam tuh namanya. Ada orang menyebut dukun itu orang pintar. Pintar dari mana, Bu? Sekolahnya S berapa tuh? Kampusnya di mana? Rektornya siapa? Kapan wisudanya? Dukun nih coba aja. Makanya nggak ada dukun itu S1, S2, S3 ini sampai profesor, doktor gitu. Dukun ya dukun. Ya. Orang cerdas itu ya jelas-jelas dia orang sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, doktor, profesor, akhir jadi dosen, jadi rektor. Ah, itu betul orang pintar, Bu, ya. Betul-betul belajar tuh. Dukun pula sekolah tak jelas, sekolah di gua-gua, sekolah di hutan-hutan, sekolah di gunung-gunung, kerjanya semedi. Tahu-tahu dibilang orang pintar. Pintar dari mana gitu ya? Akal nggak menerimanya. Ya. Kemudian juga terkadang dukun itu disebut paranormal. Paranormal. Kalau parabola, Bu, itu artinya setengah bola kan? Kalau paranormal artinya setengah normal kan gitu, Bu, ya. Jadi dukun itu setengah normal itu ya. Ya. Ada pula nama paranormal. Yang lebih keren lagi ya, Bu, penasehat spiritual. Kan ada itu pejabat-pejabat gitu ya. Kadang-kadang ada penasehat spiritualnya itu. Kita tidak heran kalau ada pejabat punya penasehat spiritual, bukan ustadz itu dukun itu ya. Karena Fir'aun juga banyak penasehat spiritualnya itu, tukang-tukang sihir itu. Ya. Ada lagi yang susah ngomongnya itu. Apa itu? Supranatural tuh. Iya, yang suka nyingkap-nyingkap gaib-gaib itu kan. Ya, sebenarnya sama itu dukun, bomo, tukang sihir itu sama juga. Itu istilah-istilah saja. Supaya mengaburkan sesuatu yang sudah jelas. Tetapi dalam bahasa Arab itu al-asma la tughayyiru al-haqa'iq. Al-asma'u la tughayyiru al-haqa'iq. Bahwa nama-nama itu tidak bisa merubah hakikat-hakikat. Yang namanya dukun ya dukun, mau disebut orang cerdas, orang pandai, paranormal, ahli supranatural, penasihat spiritual, terserahlah kan itu. Kalau sudah dukun ya dukun saja. Ya. Jadi itu pengkaburan. Sebagaimana dari penampilannya juga dikaburkan. Makanya sering saya katakan,
Kalau dukun-dukun zaman dulu itu nampak gitu ya, mana dukun, mana ustaz. Ya. Mana dukun, mana kiai, mana dukun, mana gus, mana dukun, mana tuan guru, mana dukun, mana juru ngaji. Sekarang nggak bisa dibedakan. Karena kalau penampilannya serem kayak dulu nggak laku. Zaman sekarang takut ya. Makanya biar tidak nampak seram, tak mungkinlah pakai jas, pakai dasi kan itu ya. Yang memungkinkan itu supaya laris dunia perdukunan harus dibungkus dengan agama, sehingga warna dukunnya tidak hitam lagi, jadi dukun putih. Nah gitu ya. Itu yang membuat laris dunia perdukunan itu, karena covernya sudah dirubah. Yang tadinya hitam jadi putih, tapi dalamnya tetap hitam. Itu cover saja. Itu yang kemudian menjadikan kemudian kabur dunia perdukunan. Ya. Yang lebih adalah ketika dalam dunia perdukunan itu kemudian dibacakan nama-nama Allah Azza wa Jalla, salawat-salawat kepada Nabi SAW, zikir-zikir yang kesannya itu bagian daripada agama. Ya, makanya saya lihat di YouTube itu kalau tengok ada padepokan gitu ya, yang banyak muridnya, nanti disuruh salawat dulu, disuruh zikir-zikir dulu, kemudian dikasih ceramah, baru terakhirnya ada pentas ilmu kebal. Itu ya, habis salawat, habis zikir, dikasih ceramah, nanti ujung-ujungnya praktek kekebalan. Kalau dia kebal bacok, lulus dia. Kalau dia kebal bakar, lulus. Kalau kebal nginjak beling, lulus. Makan paku, lulus. Nah, itulah kelulusannya. Coba kan. Ya. Sementara yang mengajarnya ini, dukunnya ini, Masya Allah lebih gagah dibandingkan Pak Kiai. Serbannya sampai menjulur ke tanah. Kemudian juga jubahnya luar biasa berlapis-lapis gitu. Dan sunan saja itu. Ya. Ngaku ustad pula gitu. Kalau memang dia ustad membuat padepokan atau istilah kita pesantren, yang diajarkan jelas ibu ya. Oh fikih siapa? Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, jelas. Ya. Mempelajari akidah tauhid, jelas buku-bukunya. Mempelajari hadis, jelas ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi dan begitu seterusnya. Atau mempelajari pondasi-pondasi usul-usul, ada usul fikih, mustalahul hadis, nahwu, jelas gitu ya pelajarannya. Ya. Makanya kemudian lulus dari pesantren betul-betul orang pinter dia. Pinter akidah, pinter fikih, pinter macam-macam, semua persoalan agama tahu dia. Ah, itulah pinter, orang pinter namanya itu. Ini lulusan padepokan, ditanya sholat tidak bisa, ditanya itu tidak bisa, tapi kesannya kemudian ilmu sihir yang diajarkan dibungkus dengan karomah. Istilah mereka bukan sihir, istilah mereka karomah, Bu. Ya seolah-olah kan karomah, karena kan istilah karomah itu kan tidak diberikan kecuali kepada orang soleh. Ya, karomah itu sesuatu yang khawarikul adah, di luar daripada kebiasaan manusia. Allah berikan kepada orang soleh dan tidak bisa dipelajari, karena Allah hanya memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Tidak semua orang soleh dapat karomah. Ini mah nggak jelas. Ya, semua jadi karomah. Dikasih tasbih, tasbih karomah. Dikasih gelang, gelang karomah. Dikasih cincin, cincin karomah. Dikasih batu aki karomah, kan gitu. Semua main karomah ibu ya. La haula wala quwata illa billah. Ada mantranya pula ngundang karomah itu. Ya. Kemudian dianggap betul-betul soleh orang itu. Wah, memang dia bisa mengelabui santrinya. Dia bisa kebal bacok, kebal bakar, kebal, memanglah dia orang hebat. Coba. Itu semua kerjaan syaitan. Itu semua kerjaan jin dan iblis. Ya. Karena para sahabat Nabi SAW banyak kok yang tidak diberikan karomah. Tapi mereka orang yang paling mulia dalam Islam setelah Nabi SAW. Banyak para ulama. Imam Syafi'i tidak dikenal karomahnya, yang dikenal madhabnya. Imam Ahmad tidak dikenal karomahnya, yang dikenal madhabnya. Imam Malik, Abu Hanifah tidak dikenal karomahnya, dikenal madhabnya, dikenal ajarannya, dikenal maslahatnya kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla.
Jadi kalau mau jadi dukun, dukun sajalah. Apain pula kemudian dibungkus-bungkus pakaian ustad pula. Malu ustad-ustad jadinya. Ya. Karena dalam dunia-dunia seperti itu, hal-hal maksiat itu menjadi sebuah kebiasaan karena ditutup dalam dunia mereka dengan agama. Ya, di balik itu semua kerusakan sebenarnya. Karena bagaimanapun dunia perdukunan itu semua bicara tentang tiga hal. Pertama, bantuan syaitan. Pertama, mereka meminta bantuan syaitan. Yang kedua, tidak lepas dari dusta dan kebohongan. Yang ketiga, hanya untuk mencari kekayaan dan cuan saja. Itulah dukun. Ya. Makanya kalau seandainya ada dukun bisa merubah nasib orang itu umpamanya Bu ya. Kan ada tuh orang-orang yang terkecoh, aneh yang terkecoh ini bukan orang nggak sekolah. Kadang-kadang punya kedudukan, punya jabatan. Orang cerdas, sekolahnya tinggi. Ya. Datang pula ke mereka, ngadu nasib dengan mereka pula ya. Ya. Bahkan dukun-dukun sekarang ini pakai garansi Bu. Bapak kalau tidak jadi saya balikin duitnya kata dukun. Pakai garansi Bu dukun sekarang ini ya. Setahun garansi. Ya, hebat dukun sekarang. Ya, sekarang sudah pakai iPhone, pakai iPad, dukun yang ramalnya pakai handphone. Ya. Jadi ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu bahayanya dunia perdukunan, apa yang di negara kita ini subhanallah emang menyebar luas ya. Kenapa? Makanya sering saya ulang-ulang karena memang dunia perdukunan ini susah disentuh dengan hukum itu saja. Ya, susah disentuh dengan hukum pidana, mau dilaporkan pun ditolak laporannya. Ya, alasannya apa? Ini ada orang nyihir Bu. Ya, seorang dukun nyihir, otomatis nyihir itu yang disuruh jinnya kan Bu. Berarti yang membunuh orang itu bukan dukunnya, tapi jinnya. Jadi ibu mau melaporkan jin, gimana cara nangkapnya gitu kan? Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini Nabi SAW sebegitu bahayanya dunia perdukunan itu, sampai-sampai Nabi SAW melarang untuk datang kepada mereka. Kita baca hadis-hadisnya. Nabi SAW mengatakan, man ata arrafan, barang siapa yang datang ke arraf, istilah nama dari dunia perdukunan, fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu, dia bertanya tentang sesuatu kemudian dia benarkan, lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Ya, dipotong pahalanya. Sah solatnya tapi tidak berpahala, ibarat kerja nggak digaji, lelah lah kan begitu. Ini yang datang ke dukun, solatnya 40 hari tidak diterima. Bagaimana Pak dukunnya? Jelas di atas daripada hanya sekedar tidak diterima solatnya 40 hari. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, maka sesungguhnya dia telah ingkar dengan Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun dan tukang ramal serta membenarkan ucapannya, maka sesungguhnya dia telah ingkar terhadap Al-Quran yang turunkan kepada Nabi SAW, alias kufur. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis ini, 3 hadis yang kita baca ini, ada 2 kesimpulan yang bisa kita ambil. Pertama, bahwa orang yang datang ke dukun, datang ke paranormal,
datang ke orang pinter, datang ke bomo, datang ke ahli supranatural atau apa namanya, maka kalau dia konsultasi, bertanya, belum membenarkan, hanya konsultasi dan bertanya saja, berarti sholatnya 40 hari tidak diterima. Ini poin pertama. Poin yang kedua, kalau dia datang ke mereka, bertanya, membenarkan, apalagi sampai menuruti keinginannya, maka ini haram, bisa keluar dari Islam. Contoh, ibu punya warung, punya toko, berniaga, jadi pembisnis, jual beras, jual kelontong atau apalah namanya. Datanglah ke Mbah Dukun. Mbah, sudah sebulan toko ini jarang ada orang beli, tapi kok toko sebelah itu baru buka rame pula gitu ya. Padahal yang sebelah ndak pakai dukun bu, cuman agak murah. Ya wajar lah rame. Akhirnya kemudian sama si mbah ini, oh itu ada yang ganggu tokomu itu, kamu harus beli jimat ini. Dibuatlah jimat sama mbah dukun ini. Kemudian diberikan syarat, nanti pintumu geser, jangan dari depan, dari belakang. Ah, cemana yang beli? Ya. Maksudnya pintu masuk gitu ya. Atau jendelanya jangan sebelah kanan, bongkar, kasih sebelah kiri ya. Kemudian kalau bisa dalam 1 minggu itu jangan buka terus. Kalau bisa hari Rabu, hari Rebu gitu ya, hari Kamis itu jangan buka. Jadi seminggu itu 5 hari saja, 2 harinya cuti katanya. Kemudian ibu mengikuti saran dukun itu, betul-betul digeser pintunya, betul-betul digeser jendelanya, betul-betul kemudian ada hari cutinya, maka ibu telah kafir dengan Al-Quran alias murtad. Apalagi kalau sampai kemudian, lebih daripada ini, kalau sampai kemudian sang dukun ini meminta tumbal, oh ini lebih parah lagi ibu. Kalau sampai kemudian ibu disuruh nyembelih ayam, disuruh menyembelih kambing supaya laris dagangannya, maka ini lebih dosa dan kuadrat dosanya. Kenapa? Karena sudah melakukan sesembahan selain daripada Allah, menyembelih kepada syaitan. Dan yang lebih parahnya lagi, beli ayam dan kambingnya harus dari Pak Dukun, harganya 20 juta 1 ekor. Di Tamiang nggak sampai 20 juta. Rupanya dukunnya cari duit ya kan? Lah, ini kesimpulan dari 3 riwayat ini. Kalau sampai kita bertanya, atau kalau kita berobat kita sampai jadi pasiennya, atau kalau kita untuk penglaris ataupun jodoh dan yang lainnya sampai yakin bahwa dia akan memberikan solusinya, maka Rasul dengan tegas mengatakan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kufur dengan Al-Qur'an ya. Maka hati-hati ya, kalau bisa jangan nontonlah di YouTube itu, kan banyak tuh acara-acara perdukunan. Di negeri kita ini kadang-kadang dukun-dukun jadi perlombaan tuh ya, bukan hanya menyanyi saja dilombakan, itu dukun pula ada perlombaannya. Bahkan bukan hanya orang dewasa, dukun cilik pun dilombakan. Jadi musibah negeri kita ini ya. Sebab kalau seandainya kesyirikan sudah merata, maka kita khawatir Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azabnya ke negeri kita ini. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Makanya diperbanyak kajian-kajian seperti ini. Tanamkan akidah yang kuat. Harusnya ustaz-ustaz itu serentak gitu ya, membahas dunia perdukunan, biar megap-megap tuh dukun-dukun tuh ya, biar nggak ada tempat lagi. Biar kayak tadi kejadian di mana tuh, di Bekasi yang bunuh diri karena nggak ada pasien. Kan itu ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Jadi lanjut dari Abi Ya'la meriwayatkan hadis yang mauquf dengan sanad yang jayyid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an seperti tersebut di atas. Sanadnya hasan diriwayatkan oleh Abu Ya'la, tetapi di sana ada hadis yang marfu dari Imran ibn Husain radhiyallahu an. Rasul bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyira lah, aw takahhana aw tukuhina lah, aw sakhara aw sukhira lah, wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah termasuk golongan kami orang-orang yang melakukan atau meminta tatayyur, meramal atau meminta diramalkan, menyihir atau minta disihirkan. Maka barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, maka sesungguhnya dia telah ingkar dengan syariat atau wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wajalla, perhatikan dalam hadis ini Nabi mengatakan laisa minna, bukan termasuk golongan kami, diusir dari umat Muhammad. Ya. Ketika orang itu melakukan 3 praktek dan semua masuk pada unsur dunia perdukunan. Pertama, man tatayyara au tutuyyira, orang yang minta tatayyur, orang yang melakukan tatayyur atau minta ditatoyuri. Apa sih tatayyur itu? Tatayyur itu sama dengan mengadu nasib antara untung dan buntung, antara hoki dan tidak hoki. Itulah tatayyur. Tatayyur itu mengadu nasib. Kalau dulu mengadu nasib menggunakan burung, ya. Kalau sekarang mengadu nasib itu bukan hanya sekedar burung, tapi semua bisa dijadikan alat untuk mengadu nasib. Apalagi sekarang bulan Muharram, Bu, hati-hati. Ada sebagian orang yang menganggap bulan Muharram itu bulan sial. Jangan nikah di bulan Muharram, bulan depan cerai. Jangan membangun rumah di bulan Muharram, bulan depan roboh. Jangan nanam saham di bisnis bulan depan gulung tikar. Macam-macam itu istilah-istilah kejawen di bulan Muharram itu. Ini masuk tatayyur nih. Ya. Kenapa kamu tidak bangun rumah? Tunggulah lewat Muharram. Kenapa? Takut roboh. Tatayyur itu, Bu. Ya. Lah katanya kemarin mau buka jualan, mau buka bubur, mau buka es cendol, mau buka es cincau, mau buka cilok bakar, mau buka bakso, kok tak jadi? Oh iya, nunggu tahun depan Pak Ustadz. Kenapa? Ini kan bulan Muharram. Nanti saya buka pula tak ada beli, bangkrutlah saya. Mulai tatayyur dia. Ya. Makanya di bulan Muharram itu banyak keris-keris pusaka-pusaka itu takut kewalat pada direndam, ya, pakai bunga-bunga gitu ya. Kadang-kadang kerisnya lebih wangi daripada orang yang punya keris, Bu. Subhanallah ya. Bayangkan 7 macam bunga tuh keris tuh, ya. Sementara dia 1 bunga pun tidak. Mandi pun tidak, kerisnya dimandikan. La ilaha illallah, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatayyur kalau di zaman jahiliyah itu menggunakan media burung. Jadi burung itu diterbangkan, Bu. Kalau arah ke Syam tidak mau berangkat orang jahiliyah tuh. Alasannya, makanya Syam disebut Syam itu dari tasya'um, artinya tidak hoki. Makanya mereka tidak mau berangkat untuk berniaga kalau burungnya ngarah ke Syam. Tapi kalau terbangnya ngarah ke Yaman, baru mereka berangkat. Ini hoki, pasti sukses, pasti akan berhasil, banyak untungnya. Begitu seterusnya. Tapi di zaman sekarang tidak. Tatayyurnya, waktu Ibu ingat waktu dulu orang demam batu akik, Bu. Semua orang jual batu akik, Bu. Ya, di pasar, dari mulai mall sampai pasar kampung, ya.
Semua ada orang jual batu akik. Dan pandai pula lah orang yang jual batu akik itu. Oh, ini batu akik merah delima nih. Ini kalau dipakai jualan besok laris kan. Dia sendiri sudah seminggu gak ada yang beli, Bu. Ya. Kok bisa dia ngomong sama pembeli itu penglaris, sementara dia sendiri jogrok di situ jualan gak ada orang beli? Apa nggak dusta tuh? Kalau memang itu jimat penglaris, ngapain pula dijual sama orang? Dikonsumsi sendiri aja lah kan gitu. Biar rame jual belinya, kaya dia jadinya. Ya. Lah, ada orang tatoyur dengan batu akik coba. Jadi di zaman sekarang ini tatoyur macam-macam sampai ke angka-angka sekarang ini. Angka disalahkan. Angka berapa ya? 13 berapa? 3 angka 13, 24 atau berapa gitu kan. Aduh, kadang-kadang masuk hotel itu salah nomor mana. Ini loncat angka gitu. Jadi terkadang tatoyur dengan angka loh, salahnya apa angka tuh? Masa orang yang penemu angka itu kemudian dia taruh angka sialis itu kan gitu ya. Jadi nggak masuk di akal. Ya. Macam-macam negeri kita ini. Ada orang tatoyur dengan burung perkutut. Nih kalau paginya sekian kali bunyi, wah ini ada apa nih? Ada apa katanya. Kalau nggak bunyi sedih dia. Ya. Ada dulu ikan, makin nong-nong makin hoki. Kalau nggak nong-nong nggak hoki-hoki gitu. Jadi aneh, pokoknya tato ini macam-macam. Kok bisa orang kemudian sudah maju seperti ini, sudah dunia HP semua punya handphone, masih pula yakin dengan dunia-dunia seperti itu. Khurafat itu. Memang setan itu luar biasa ya. Menghiasi manusia dengan khurafat itu. Tidak ada yang namanya hari semua baik. Yang namanya bulan semua baik, yang namanya tahun semua baik. Karena ada orang-orang itu yang kemudian mau nikah saja tanya-tanya orang pintar dulu. Oh, nggak bisa ini. Boleh ini tak boleh katanya. Kata orang pintar tak bagus katanya. Nanti bulan depan saja, hari ini, tanggal ini. La haula wala quwata illa billah. Allah yang mengatakan la tasubbud dahra dalam hadis kursi. Fa inna ma ana dahrun. Sayalah yang menciptakan waktu kata Allah. Saya yang membolak-balikan waktu. Saya yang mutarkan hari. Hari berlalu datanglah minggu. Minggu pergi datang bulan. Bulan berlalu datanglah tahun. Itu semua adalah kuasa Allah. Ya. Semua baik. Tidak ada bulan Muharram ini bulan baik. Apalagi bulan Muharram itu termasuk Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang suci. Bulan-bulan yang mulia. Jangan seperti orang-orang baheula gitu ya. Hari Jumat tuh dikatakan hari serem, hari hantu, hari apa, hari sampai orang keluar dari hari Jumat tuh ketakutan, Bu. Jumat itu Sayyidul Ayyam. Itu adalah pemimpinnya hari. Kita diperbanyak ibadah, sholawat, baca surah Al-Kahfi, banyak sedekah, banyak ini, banyak amal, banyak takarub. Bukan dikesankan kemudian diseremkan, apalagi kalau udah kliwon-kliwon itu, Bu. Apalagi anjing tetangga si gonggong saja, ya makin lagi diyakini itu. Ya. Lah terkadang perkara-perkara khurafat seperti ini harus dijelaskan. Ini khurafat. Ya, ini tatoyur tidak boleh. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, autakahan autukuhin. Autakahana autukuhinalah. Ataupun meminta diramal atau dia yang meramal. Jadi peramal atau minta diramal. Ya, kadang-kadang zaman dulu kan pengen tahu nasib dia sebulan, setahun, 10 tahun yang akan datang. Kadang-kadang datang ke dukun, nanti ditengokin lah garis-garis itu ya. Garis-garis tangannya, Bu. Melintang sana, melintang sini. Wah, nampaknya akan sulit masa depan kamu ini katanya. Dari mana dia akan sulit? Yang sulit tuh kamu. Ya. Jadi terkadang meramal dengan cara melihat perbintangan. Ya. Seperti zaman dulu sering saya ceritakan sama ibu kan, koran-koran itu kan ada tuh bintang Virgo, bintang Leo, bintang macam-macam. Di situ kan dijelaskan tuh kalau lahirnya bintang ini nasibnya begini, usahanya begini, jodohnya begini, matinya begini, gitu ya. Sampai kadang-kadang orang kalau tahu lahirnya tanggal sekian bintangnya bintang anu, itu ndak bisa makan, Bu, stres. Jangan-jangan betul kata si bintang ini katanya. Ya. Jadi ini semua adalah urusan takdir, tidak ada kait mengait dengan bintang.
Nasib kita ini urusan takdir. Ibu ketika dijanin itu, datang malaikat meniupkan ruh, sudah dicatat bu rizkinya sekian. Sama malaikat itu ya, hidupnya sekian, ajalnya sekian, bahagianya sekian, celakanya sekian. Semua sudah dicatat, ngapain pula ngadu nasib? Kepada para peramal yang hakikatnya mereka para pendusta kelas Dajjal. Mereka itu para pendusta, tidak tahu perkayaan gaib mana. Kalau seandainya dia tahu, para peramal itu, kenapa dia nggak meramal dirinya sendiri? Seperti ada seorang sahabat namanya Jundub ibn Abdillah, bu. Ada orang, dia membuat trik-trik sulap di zamannya. Dia ambil burung, kemudian dia putuskan kepala burung itu, kemudian ditempel lagi, hidup lagi. Sihir. Jundab ibn Abdillah ambil pedang, bu, ditebaslah leher dukun itu sampai lepas kepala dengan badannya. Apa kata dia? Sekarang kau hidupkan kau sendiri, kata. Kepalanya sudah lepas. Sahabat Nabi Jundab ibn Abdillah ini, dia tebas lehernya dukun itu, akhirnya matilah, kepalanya lepas dari badannya. Kata Jundab, sekarang kau hidupkan. Kau hidup sendiri. Ya ndak hidup sendiri, ya mati tanam lah kan. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi dunia-dunia seperti ini, dunia-dunia dusta, dunia bohong. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan seseorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul tentang peramal, ya. Kemudian orang ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peramal ini, kadang-kadang kalau dia meramal kok ada benarnya. Maka Rasul mengatakan hum laisu bisyai, katanya. Mereka itu tidak punya apa-apa. Tidak punya modal, tidak bisa meramal, kata Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menceritakan bahwa kalaupun ada benarnya tilkal kalimatu minal haqqi yakhtifuhal jinniyu fayukirruha fi udhuni walihi. Mungkin itu satu kalimat yang dicuri jin dari langit, satu kalimat itu pun kemudian dibisikkan ke wali-wali dukun-dukun yang ada di bumi. Apa yang terjadi? Fayakhlitu ma'aha mi'atu kadzbah. Tapi sudah dicampur adukan 100 kedustaan. Nggak ada yang benar tuh, dusta semua orang-orang kayak gitu. Ya. Sudahlah, kita berjalan dengan takdir. Orang yang percaya takdir itu tenang hidupnya, bu. Tidak akan sedih, tidak akan bahagia melebihi kebahagiaannya, dan tidak akan sedih melebihi kesedihannya. Itulah orang percaya takdir. Ya. Kalau memang dia diberikan nikmat yang banyak, dia yakin dengan takdir, tidak mungkin dia melampaui batas dengan kebahagiaannya. Semua sudah takdir. Kalau dia seandainya ditimpa musibah, sakit atau yang semacamnya, maka dia tidak akan sedih berkepanjangan, karena ini sudah ditulis Lauhil Mahfud 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tenang hidupnya. Ya. Coba sekarang ini datang ke dukun. Kata dukun, wah memang kamu ini dalam dunia perjodohan nampaknya nggak akan bagus, bu. Akhirnya nggak mau kawin-kawin, bu. Bujang lapuk dia sampai tua. Karena mikir sama ucapan dukunnya itu. Ya. Disangkanya nggak laku-laku. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga kata Rasul, atau yang kedua masih masalah dukun. Peramal itu ada dua macam. Ada yang memang betul dukun, ada yang ramal-ramalan, asal-asal ramal gitu ya. Dan itu kebanyakan para dukun itu asal-asal ramal. Seperti di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar itu punya budak, bu. Tiba-tiba datang bawa kresek isinya kurma. Kemudian dihadiahi kepada Abu Bakar, suruh makan. Diambillah 2 butir kurma sama Abu Bakar, dimakan, masuk ke perutnya. Habis masuk kata Abu Bakar sama budaknya, kau dapat dari mana ini kurma ini? Kata budaknya, ini atakahan, katanya. Aku pura-pura jadi dukun, katanya. Aku meramal orang. Betul ramalanku, dia kasih kurma lah, katanya. Oh, Abu Bakar marah, dimasukkan telunjuknya sampai ke tenggorokannya, dimuntah-muntahkannya kurma itu sampai hampir mau mati. Orang-orang mengatakan, ya Abu Bakar, kau akan mati. Kata Abu Bakar, kalau seandainya yang keluar bukan hanya kurma tadi yang aku makan, ruhku sekalian keluar, jauh lebih baik dibandingkan keluarga Abu Bakar atau Abu Bakar memakan sesuatu yang haram ke dalam perutnya. Maka apapun yang jadi penghasilan para dukun itu semua haram.
Kalau seandainya ada orang yang datang ke dukun, membayar dukun sampai ratusan atau puluhan juta sampai ratusan juta, maka dia sedang melakukan kabairul dzunub, dosa besar. Ya. Buat apa coba uang sebanyak itu dikasihkan dukun? Bagus ke fakir miskin. Anda sedang ditipu. Dan ingat bahwa dunia perdukunan itu kalau memang dia dukun beneran, Bu ya. Dunia perdukunan itu kalau dia dukun beneran tidak lepas daripada dunia hipnotis. Ingat tuh, ya. Dunia perdukunan itu kalau memang dia dukun betul, itu tidak lepas dari dunia hipnotis. Maksudnya gimana, Bu? Orang kalau sudah datang ke dukun, masuk rumahnya saja sudah terhipnotis tuh. Melihat tatapan dukunnya saja sudah terhipnotis tuh. Menghirup asap kemenyannya saja terhipnotis tuh. Akhirnya kalau orang sudah terhipnotis, apa yang terjadi, Bu? Suruh bayar 100 juta, ambil di ATM, transfer. Ya, gitu, Bu ya. Ya. Suruh jual rumahnya, jual. Suruh jual sawahnya, jual. Sudah terhipnotis. Apa kata dokter, kata dukunnya, siap laksanakan, kan begitu. Karena sudah terhipnotis. Sama dengan dalam dunia pengobatan, dukun juga sama. Kan dalam dunia perdukunan pengobatan tubuh, ada yang kemudian pura-pura penyakitnya ditransfer ke kelapa yang sudah saya jelaskan. Terkadang ditransfer ke ayam, terkadang ditransfer ke kambing, gitu ya. Ya. Kemudian setelah dengan aktingnya para dukun, tiba-tiba orang yang diobati itu merasa enteng, kok enak ya badan saya, merasa ringan. Alasan dukun, ya karena sihirmu sudah dipindahkan ke ayam, ke kambing, ke sapi, ke telur, ke kelapa muda atau apa namanya ya. Sebenarnya itu pengaruh hipnotis, Bu. Ya. Makanya kemarin saya berdakwah di pulau, Bu, sama salah satu jamaah kita ini, berdakwah di pulau Daik tuh, di pulau Lingga ke Lingga. Seminggu saya di Lingga tuh. Saya sudah 2 kali berdakwah di salah satu masjid di Lingga tuh. Ya. Tapi kok jemaahnya tidak seramai tahun kemarin gitu ya. Ya ramai juga, tapi tidak seramai tahun kemarin yang itu pengajian itu, orang kampung itu. Rupanya ada pengobatan di situ. Ada pengobatan di lapangan tuh. Ramai orang datang tuh. Mungkin kalau mau dikira itu mungkin 4 kali lipat jemaah yang ngaji tuh. Yang datang itu, auranya bikin dukun lihat, ya kan? Kalau soal dukun tuh orang kampung masih senang ya. Kalau sama ustadz tuh kadang-kadang itulah, kadang-kadang agama ini tidak diseriusi oleh kita kaum muslimin. Makanya ada ustadz ngomong itu bahwa kadang-kadang agama bagi orang Islam itu hanya untuk mati, bukan untuk hidup, Bu. Ya. Contoh, ketika hidup dia nggak pernah ke masjid, ketika mati minta pula diumumkan di masjid, gitu, Bu. Gitu, Bu. Ada, Bu ya? Ya. Ketika hidup tidak pernah lah baca Quran itu, ketika mati kalau bisa keluarganya baca Yasinan semuanya. Harusnya kan ketika hidup dia baca Quran. Ketika dia hiduplah dia ke masjid, ketika dia hiduplah dia beramal soleh. Ya. Ketika dia mati sibuklah kemudian ini itu gitu ya. Ya. Jadi ceritanya sampai ada yang berkisah orang kampung di situ, bahwa orang yang stroke itu tidak bisa jalan, itu tiba-tiba bisa jalan. Ya mungkin tidak jalan seperti orang sehat, tapi minimalnya nampak oleh kepala mata mereka mampu berjalan gitu ya. Padahal sudah bertahun-tahun itu tidak bisa jalan, kemudian diusap-usap apa mantranya, tiba-tiba bisa jalan. Ya. Kita katakan jangan percaya. Ya. Walaupun dibungkus dengan sholawat, dibungkus dengan zikir, kadang-kadang mengucapkan hal-hal yang kita tidak paham maknanya dan artinya serta lafadznya. Itu dunia mistis tidak lepas daripada hipnotis. Itu pengaruh hipnotis. Terkadang orang bisa kuat sesaat gitu ya, karena suruhan dukun, tapi kalau sudah hilang hipnotisnya, balik lagi lumpuhnya tuh. Dan ini pernah saya saksikan waktu saya berdakwah di salah satu pulau di Gresik tuh. Oh, orang yang lumpuh bisa jalan, dukunnya kemudian sudah pergi, sudah tidak praktek lagi, yang lumpuh-lumpuh lagi tuh. Ya memang mereka menggunakan jin. Mereka sesaat saja menghipnotis, hilang hipnotisnya, balik lagi. Ya. Jadi ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya jangan menjadi dukun dan jangan datang ke dukun. Dan yang ketiga, yang terakhir, au sahara au suhiralah.
ataupun melakukan praktek sihir atau datang ke tukang sihir dan minta disihirkan. Maka ini dunia perdukunan yang paling jahat. Sering saya katakan dunia sihir adalah dunia yang paling jahat dalam dunia perdukunan. Kenapa? Karena tukang sihir itu bukan hanya sekedar khayali seperti hipnotis dan semacamnya, tapi terkadang sampai ke tingkat hakiki, membuat orang sakit, membuat orang lumpuh, membuat orang kemudian tidak bisa jalan, tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat, berakhir dengan dan berujung dengan kematian. Terkadang seperti itu. Dan biasanya kalau di satu perumahan ada dukunnya, Bu, banyak orang sakit, Bu. Ya, jadi kalau di Taman Raya ini ada dukunnya, itu banyak orang sakit di sekitar-sekitarnya itu. Karena dukun itu dunia mereka kalau asli itu butuh tumbal biasanya. Jangan-jangan ditumbalkan atau tetangga-tetangga. Gitu ya, Bu ya. Disanteti tetangga-tetangganya itu biar sakit-sakit mati katanya kan. Padahal banyak juga dukun itu mati kena Covid, Bu. Siapa, Bu, yang mati kena Covid? Itulah Lia Eden tuh. Ngaku jadi malaikat Jibril mati kena Covid. Masa malaikat Jibril kena Covid mati kan itu? Tak masuk di akal. Ya. Jadi hati-hati kalau di lingkungan ada dukun tuh banyak bahaya. Maka sebaiknya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah kalau datang ada dukunnya usir saja, itu bahaya itu. Ya, suruh tobat, ajak ngaji tauhid biar dia meninggalkan kedukunannya. Jadi dunia sihir ini bahaya sekali lagi karena bisa membunuh, ya. Terkadang kalau keluarga bisa memecah suami istri dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Kemudian yang terakhir, Abdullah ibn Abbas berkomentar tentang orang-orang yang menulis huruf A, Ba, Ja, Da dan yang memperhatikan bintang-bintang. Kata beliau, ma'ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Tidaklah aku melihat orang-orang yang melakukan demikian itu akan mendapatkan bagian kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah ibn Abbas bercerita, orang-orang yang menulis dengan huruf hijaiyah, karena kalau dalam dunia perdukunan ada kitab namanya kitab mujarabat atau kitab-kitab dunia perdukunan lah, ya. Saya dulu kecil-kecil pernah lihat dan pernah baca itu kitab mujarabat tuh. Jadi di situ ada cara membuat rajah, ya kan? Ada yang segitiga, ada yang segi empat, ada yang gambar bintang, kemudian dicatat di situ a ba ta sa ya kayak itu kalau buku Iqra tuh, Bu, ya. Aba ata asa gitu ya. Cuman dibolak-balik nggak jelas gitu ya. Kemudian di situ dijelaskan fungsinya tuh. Oh, ini untuk penglaris, ini untuk jodoh, ini untuk usaha, ini untuk pejabat, ini untuk ini, macam-macam tuh. Ya, itu buku sihir itu. Ya, jangan dibeli. Ya. Jadi makanya kita lihat dunia sihir itu mesti lengket dengan dunia jimat dan tangkal. Biasanya dunia perdukunan itu lengket dengan dunia jimat dan tangkal. Baik berupa batu, berupa gelang, berupa cincin, berupa keris, berupa Quran kecil nonet, berupa raja-raja. Karena ini pengalaman saya waktu saya masih di Singapura, ya. Jadi saya ketemu jemaah saya di Singapura itu. Ini kisah nyata ini. Waktu saya masih berdakwah di sana. Jadi adalah orang itu bawa tangkal. Tangkal itu sebenarnya kertas dibungkus dengan kain, tetapi karena minyaknya asli mungkin itu sudah bertahun-tahun nggak hilang tuh baunya tuh. Ya, entah minyak apa yang dikasihkan itu. Jadi karena dia sudah bertobat, tidak yakin dengan jimat, dia ingin memusnahkan tapi takut, datanglah dia ke saya. Ustaz, saya ini punya jimat nih, sudah mungkin sekitar 7 atau 10 tahun lah pokoknya. Saya sudah ngambil. Jadi saya tanya, beli jimat di mana, Bu? Katanya. Ya, dia bilang saya beli jimat di dukun Batam katanya. Rupanya Singapura saja kalau dukun datang ke Batam juga jadi lintas negara ini jadinya, ya. Ya. Ya, di Batam ini dulu banyak dukun, Bu. Terus terang, saya masih ingat tahun berapa waktu saya dulu suka daurah buat tema masalah perdukunan itu kan dulu. Bahkan akan ada duel tuh dulu, tukang ruqyah dengan dukun di Engku Putri yang nggak jadi, akhirnya masuk koran itu ya berhari-hari. Sambil akhirnya perang di koran, kata dukunnya, ngapain saya layani anak kemarin sore. Intinya dia nggak berani sebenarnya kan. Ya. Jadi saya tanya kembali ke kisah ibu tadi. Jadi berapa, Bu, harganya? Saya kaget
Karena zaman itu ya, dolar itu masih berapa gitu. Ya, sekitar berapa ya waktu saya di sana itu? Mungkin sekitar 6.000 atau 7.000. Itu kalau dikruskan uang zaman sekarang mungkin 100 juta lebih itu. Ya. Padahal isinya, saya minta izin sama ibu itu, boleh nggak saya buka tuh? Rupanya kain itu saya gunting, isinya dalamnya hanya kertas. Kertas ada ayat Al-Quran, yang saya baca itu isinya ayat Quran itu tentang kisah Nabi Musa dengan tukang-tukang sihir. Ya, ditulis di situ ayatnya, tetapi kemudian digunakan oleh ibu ini untuk menglariskan toko dia. Dia berniaga punya toko, jadi jimatnya ditempel itu di situ. Apa hubungan ayat itu dengan penglaris? Ya. Ayat ini cerita duelnya Nabi Musa dengan sihirnya tukang Fir'aun, tapi digunakan untuk penglaris toko, kan nggak nyambung cerita dengan fungsi jimatnya itu. Coba 100 juta tuh, itu bisa untuk DP rumah tuh. Ya. 100 juta bisa beli Avanza second. 100 juta bisa, banyak 100 juta itu bukan sedikit. Kalau makan di warung Padang itu satu etalase, Bu. Itu bisa diborong itu. Ya. Ini loh, bayangkan hanya untuk beli raja segitu. Dia rela loh merogoh. Ya Allah ya Rabbi, makanya saya katakan dukun itu pemeras sebenarnya. Dia itu sedang mencari cuan saja, mencari uang. Hakikatnya dia meras, apalagi nampak tuh pakai mobil, nampak pejabat, dipepet-pepet itu. Ditakut-takuti, oh bapak ini kayaknya ada yang ngikuti, rumah bapak ini kayaknya banyak jinnya. Oh. Semua upaya makin minta lagi itu kan, jimat-jimat perlindungannya, makin banyak lagi uang keluar. Nah, tapi kalau yang datang itu jalan kaki, Bu, apalagi pakai yang nggak bagus, kamu nggak apa-apa, pulang aja katanya. Nggak ada duitnya gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Intinya bahwa jangan yakin dengan perkara-perkara seperti itu. Taib, sampai di sini, Bu. Kita buat tanya jawab, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhol. Bentar. Apa? Bisa. Masih ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini saya mau bertanya tentang ada orang yang jadi dukun tapi karena bawaan dari jenazah gitu. Itu bagaimana hukumnya? Tapi pengobatannya sepertinya pakai herbal gitu, tidak ada syarat macam-macam pun, tidak meminta sesuai tergantung keikhlasan orang yang memberi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita, saya lupa apakah ini hadis atau riwayat sahih, kalau kita mendengar bau ayam gitu, kita disunahkan untuk berhidup atau berdoa memohon rahmat, dan ketika mendengar suara golongan ayam itu kita disunahkan atau disuruh membaca Tawud. Ya, itu apakah kata ayat atau memang itu sahih? Iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Ada orang memiliki kemampuan turunan, mungkin ibunya tukang urut, anaknya pandai ngurut, ibunya peracik herbal, anaknya pula ikut-ikut ngeracik herbal, dan begitu seterusnya. Makanya saya katakan dari awal, kalau jenis pengobatan atau obat yang diberikan kepada orang yang datang, itu jelas nasnya berdasarkan Quran dan Sunnah, seperti bekam, ruqyah, memberi obat dengan habatus sauda, dengan jintan hitam itu ya, atau madu, air zam-zam, minyak zaitun, buah tin, dan yang lainnya sudah jelas-jelas gitu ya, dicantumkan dalam Quran dan Sunnah, nggak ada masalah. Bahkan terkadang berobat itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, penelitian.
Ya, mungkin di zaman Rasul tidak ada, tapi di zaman sekarang baru ditemukan. Dan secara ilmiah memang bisa mengobati. Nggak apa-apa, karena Rasul yang mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kan lebih paham dengan urusan dunia kalian. Nggak masalah. Ya. Tapi kalau seandainya pengobatannya aneh, memang pakai herbal gitu ya, jelas herbalnya Bu, jangan tidak jelas. Karena sihir juga ada yang menggunakan jenis obat-obatan, menggunakan narkoba, ganja atau yang lainnya kan, atau hipnotis dan yang lainnya. Jadi kalau memang jelas gitu ya herbalnya dari tumbuh-tumbuhan, dari akar-akaran dan ma'ruf, seperti umpamanya kita kenal sambiloto, kemudian mata kucing atau apa gitu ya, lidah buaya, yang sudah jelas-jelas lah fungsinya, tidak ada masalah. Ya. Yang jadi masalah itu terkadang sampai kepada tukang urut nih. Ini ada nih cerita. Ya. Jadi ada ikhwan kita, istrinya itu pegel-pegel, udah 2 hari capek mungkin kan, panggillah tukang urut. Ya. Ini tukang urut nih sebelum beraksi nih, entah apa yang dibaca itu waswis nggak jelas Bu, ya nggak jelas, cuman karena si istri kawan ini dia segan kan, dia dengerin aja lah gitu, ngomong apa nggak jelas gitu, ya. Cuman ya diurut bener gitu ya, memang diurutnya bener gitu. Jadi memang hilang capeknya karena memang ngurut bener, memang profesional ngurutnya. Cuman masalahnya sebelum ngurut itu kok dia bisa waswis nggak jelas itu. Kalau dapat yang seperti ini, Bu, ibu diurut sama ibu urut, kemudian dia waswis nggak jelas gitu ya, apalagi dengar ada mambang-mambang di situ, maka Bu nggak usah dipakai lagi, sekali aja lah. Walaupun dia bagus urutnya, tak payahlah itu, ya. Walaupun dia action, kan ada 2 tuh, tukang urut yang waswes itu ada 2 Bu. Ada yang action saja, action ya kan, seolah-olah dia punya jimat, kalau ngurut nanti penyakitnya hilang. Padahal sebenarnya dengan urutan dia tanpa obat, tanpa doa-doa dia pun sebenarnya bisa, karena memang dia ahli urut gitu ya. Action saja, berarti dusta dia, sedang berdusta, ya. Tapi kalau sudah jelas-jelas gitu, apalagi kemudian bahasa-bahasa yang diucapkan aneh-aneh, nggak usah diundang lagi. Cari tukang urut masih banyak kok yang bagus gitu ya, yang nggak pakai baca-baca nggak jelas, ya. Atau kalau ibu berani tanya, maaf Bu urut, maaf ya, coba diulang gitu ya. Diulang, saya pengen catat alasannya Bu, atau saya pengen ngerekam. Oh, kata tukang urutnya, oh rahasia perusahaan. Nggak usah diundang lagi kalau dia ngomong gitu tuh. Itu. Jadi itu udah nggak jelas itu. Jangan semi dukun itu, bukan semi urut, semi dukun tuh. Jadi seperti itu. Taib. Kemudian pertanyaan yang kedua, adapun masalah kokokan ayam. Kokokan ayam itu maksudnya kalau berkokok di sepertiga malam. Karena kan ayam itu kan berkokok setiap jam, apalagi punya ternak ayam. Berkokok terus kan, pagi, siang, sore. Maksudnya berkokok di sepertiga malam akhir. Itu menandakan malaikat turun. Ya, kita minta kepada Allah rahmatnya. Kalau di malam hari ada gonggongan anjing gitu ya, memang itu banyak setan, kita disuruh ta'awud. Betul hadisnya, tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam. Iya, walaupun subuh. Menonton kuda lumping itu, apakah itu sholatnya tidak diterima? Kuda lumping itu ada 2 Bu. Ada kuda lumping hiburan, ya hanya kuda-kuda lumpingan. Tapi ada kuda lumping yang ngundang setan. Ada tuh, ya. Kalau kuda lumping itu setahu saya itu sampai tidak sadar tuh bisa makan beling dia. Ya, makan beling, makan paku, makan apa itu gabah tuh. Gabah itu kan kalau kita makan aja bisa nancap-nancap di bibir-bibir sariawan tuh. Ya, itu gabah dimakan dia, beling dimakan dia. Ya, ada 2 kemungkinan, bisa trik sulap kita tidak paham, atau memang betul-betul dia datangkan setan. Datangkan setan betul-betul di kuda lumping itu ya. Maka kalau memang seperti itu, yang aneh-aneh nggak usah ditonton lah Bu. Nanti takutnya ibu takjub, hebat kali itu. Ibu nggak pernah bilang sama Ustadz hebat, sama orang pemain kuda lumping dibilang hebat pula. Cemburu lah Ustadz.
Gitu ya. Jadi nggak usah ditonton lah kayak gitu itu, walaupun hiburan. Tapi kalau ya nggak ada apa namanya embel-embelan makan-makan beling, makan-makan ini ya nggak, istilahnya perkara-perkara mubah ya tidak ada masalah ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya tentang wanita yang memakai parfum. Ada artikel yang menyatakan bahwa wanita yang memakai parfum misalnya ke masjid di salat jamaah itu jatuh sampai ke kafir, Ustaz. Sampai ke kafir? Iya, Ustaz. Enggak lah, dalilnya apa itu ya? Masa orang wanita ke masjid sampai hukumnya kafir pula? Kecuali kalau ke masjid tidak sholat, iya kafir bu. Ya. Kalau orang nggak sholat bisa kafir. Tidak ada lah. Kalau fahiyazania dia wanita pezina, ada hadisnya sahih. Tapi kalau sampai kafir tidaklah. Ya kecuali tadi dia ke masjid nggak sholat, duduk-duduk aja, habis itu buyar ya juga bubar juga dia kan. Jadi ngapain ke masjidnya? Ya. Jadi saya belum pernah mendengar masa pakai parfum ke masjid dikafirkan, aneh. Wallahu a'lam. Jadi batasan kita pakai parfum kalau misalnya masjidnya kita semuanya kumpul boleh. Iya, alhamdulillah. Ada hadisnya tentang wanita keluar dari rumah. Ayyuma mra'atin kharajat min baitiha, siapapun wanitanya yang keluar dari rumahnya kemudian dia berwangi-wangi, kemudian wangi-wanginya itu menjadi fitnah laki-laki, kan gitu riwayatnya. Fahiyazania, maka wanita itu adalah wanita pezina. Artinya kalau sampai memfitnah kalangan laki-laki, apalagi di zaman sekarang ini, bukan perumahan ini kan kopel-kopel bu. Ya, orang itu pada nongkrong-nongkrong dengan rumah, kemudian ibu pula lewat di situ, parfumnya pula yang menyengat gitu ya, kena angin, tersambar petir, kemudian orang-orang itu dengan parfum ibu kan, ya, akhirnya ini siapa ini? Akhirnya ibu jadi perhatian nih, jadi ibu belum jalan saja kata orang itu, antar lagi ada bau nih, karena sudah tahu bau ibu ya kan. Jadi sebaiknya bu ngikut hadis saja ya, keluar rumah tetap mandi ya, jangan tak mandi lah, tetap mandi pakai sabun ya kan sabun itu sudah wangi bu ya. Kemudian ibu pun kalau dilondrikan ya, pakaian itu sudah ada moltonya, ada wangi juga loh pakaian itu ya. Kadang-kadang kalau di laundry itu wangi kali itu, sampai mabuk yang makainya itu saking wanginya itu sudah wangi ya, udahlah kan itu ala kadarnya saja ya, karena banyak perempuan itu yang tidak paham wangian. Maksudnya begini, terkadang dia keluar, dia dandan cantik-cantik, dia wangi-wangian, di rumah tidak pernah kayak gitu masalahnya ya. Ini kan salah menempati posisi, itu zalim namanya, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Walaupun sesama ibu ya, walaupun sesama ibu gitu kan, nanti ngundang fitnah pula ya. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Iya. Hadis tentang tidak sempurna ruku dan sujud, itu dikatakan hadisnya tidak sah sholat apa kadar pahalanya yang kurang, Ustaz. Kalau itu hadisnya. Iya, kalau dia tidak tumanina itu rukun sholat bu ya. Kadang-kadang belum sampai tegak i'tidal sudah sujud gitu ya, belum lurus pinggangnya sudah duduk di antara dua sujud. Ini sholat apa ini? Ini sholat ayam lapar dikasih beras namanya ya. Makanya sholat seperti ini gak akan diterima oleh Allah ya. Jadi sholat itu harus tumanina. Kalau khusyuk itu relatif ya, kalau khusyuk itu ya, karena terkadang ibu ada masalah, agak kepikiran ke sholat,
Terkadang lagi happy, tidak ada masalah, enaklah sholat. Masalah khusyuk kan masalah relatif ya, ada masalah atau tidak dalam kehidupan kita. Tapi kalau tumakninah itu jangan ditinggalkan. Ya. Jadi kalau berdiri jelas berdirinya, kalau ruku jelas rukunya, kalau sujud jelas sujudnya. Jadi perhatikan persendian-persendian yang memang di situ letaknya. Ya. Jadi jangan sampai menghilangkan tumakninah dalam sholat. Wallahu a'lam. Iya. Baik, alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.